Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pengembangan agribisnis. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rianti Isaskar yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Meggy Nur Saidah dengan NIM tertera. Yang kedua, Muhammad Gusti Panulung dengan NIM tertera. Yang ketiga, Randy Alexander dengan NIM tertera. Yang keempat, Anissa Velma Fadila dengan NIM tertera. Dan yang terakhir, Ridho Desviantoro Putra dengan NIM tertera. Nah, submateri pertama yang akan kami bahas adalah perumusan strategi. Dalam merumuskan strategi, analisis SWOT adalah salah satu alat perencanaan strategis yang paling sederhana untuk mengadakan pemeriksaan lingkungan. Analisis ini melihat secara internalnya itu lingkungan mana yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta secara eksternal melihat peluang dan ancaman. Peirce dan Robinson pada tahun 1997 menguraikan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, berupa sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan relatif lain terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin dilayani oleh perusahaan. Nah, contohnya itu kekuatan yang terkandung dalam sumber daya keuangan, citra kepemimpinan pasar, dan hubungan pembeli dengan pemasok serta faktor-faktor lain. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, itu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapasitas secara serius yang dapat menghambat kinerja efektif perusahaan. Nah, misalnya sumber kelemahan terdapat pada fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity, merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Contohnya, identifikasi segmen pasar yang terabaikan, perubahan teknologi, perubahan situasi persaingan atau peraturan, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, ancaman atau threat. Ancaman ini merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Dan ancaman ini merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, perubahan teknologi, kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting yang meningkat, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Kemudian pada tahun 2008, Fred R. David mengatakan tahapan perumusan strategi itu meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap input. Tahap input ini bertugas menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi-strategi. Lalu yang kedua ada tahap pencocokan. Nah, tahap pencocokan ini dilandaskan pada informasi yang diturunkan dari tahap input, gunanya itu untuk mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Lalu kemudian tahap yang terakhir, tahap keputusan. Setelah beberapa alternatif strategi dihasilkan dari tahap pencocokan, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap keputusan. Pada tahap ini dapat menggunakan metode QSPM. 2. Tahapan penetapan strategi. 2.1 Pembobotan. Penentuan bobot dilakukan dengan cara mengajukan identifikasi faktor internal dan eksternal dengan menggunakan metode price comparison. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu A. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting untuk aspek internal dan eksternal perusahaan yang ditempatkan pada kolom pertama.
Kolom faktor-faktor tersebut nantinya akan diberikan kode A, B, C, D, dan seterusnya pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dianggap mempengaruhi kondisi perusahaan atau organisasi. B. Penilaian bobot setiap faktor strategis internal dan eksternal perusahaan. Pemberian rentang nilai dilakukan pada rentang 3, 4, atau 5 nilai variabel yang akan dibahas berikut menggunakan skala 1, 2, dan 3 dengan keterangan sebagai berikut. Skala 1, jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal. Skala 2, jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal. Skala 3, jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal. C. Penentuan bobot setiap variabel diperoleh dengan menggunakan proporsi nilai setiap variabel dari jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AI adalah bobot variabel ke I, XI adalah nilai variabel ke I adalah 1, 2, 3, sampai seterusnya. D, N adalah jumlah variabel. 2.2 Matriks IFE. Matriks IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Matriks evaluasi faktor internal dapat dikembangkan dalam 5 langkah. Yang pertama, buat daftar faktor internal utama termasuk kekuatan dan kelemahan organisasi. Daftar terlebih dahulu kekuatannya, kemudian kelemahannya. Buat spesifik menggunakan prosentase, rasio, dan angka-angka pembanding. Kedua, berilah pada faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 sangat penting. Bobot tersebut mengindikasikan signifikansi relatif dari suatu faktor terhadap keberhasilan perusahaan. Jumlah total seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1,0 atau sangat penting. 3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat lemah. Peringkat 1 lemah, peringkat 2 kuat, peringkat 3 sangat kuat adalah peringkat 4. Yang keempat adalah kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot masing-masing variabel. Yang kelima adalah jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor atau bobot total organisasi. Selanjutnya adalah matriks FE. Matriks FE merupakan lingkungan eksternal mencakup sejumlah variabel atau peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek biasanya tidak dapat dikontrol oleh pimpinan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri atas 2 bagian, yaitu lingkungan pekerja dan lingkungan sosial. Matriks FE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada, dan data eksternal relevan lainnya. Kemudian ada matriks SWOT. Pada tahap pencocokan, matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau matriks SWOT merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu SO, Strengths Opportunities, WO, Weakness Opportunities, ST, Strengths Threats, dan WT, Weakness Threats. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Strategi WT adalah taktik yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Kemudian pembuatan matriks SWOT dapat dilakukan melalui 8 langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Yang kedua, tuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan. Ketiga, tuliskan kekuatan internal kunci perusahaan. Keempat, tuliskan kelemahan internal kunci perusahaan.
Kelima, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi SO dalam sel yang ditentukan. 6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi WO dalam sel yang ditentukan. 7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi ST dalam sel yang ditentukan. 8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi WT dalam sel yang ditentukan. Usaha untuk menganalisis SWOT pada akhirnya akan menghasilkan keputusan strategi. Keputusan strategik bersumber dari yang pertama, ketidakpastian, yang kedua, ambiguitas, dan yang ketiga, tough decision. SWOT akan memberikan arah, pilihan, dan pengembangan perusahaan sehingga diperoleh strategi perusahaan yang tepat. Pilihan strategi didasarkan oleh besarnya bobot faktor internal dan eksternal. Besarnya faktor internal merupakan penjumlahan dari bobot kekuatan dan kelemahan, sedangkan besarnya faktor eksternal merupakan penjumlahan dari bobot peluang dan ancaman. Hasil pertemuan dari faktor internal dan eksternal akan menunjukkan strategi pengembangan yang harus dilakukan. Nah, jadi ini ada matriks mengenai analisis SWOT. Pada bidang horizontal itu adalah faktor internal dan pada bidang vertikal itu ada faktor eksternal. Matriks ini untuk mengetahui posisi perusahaan terletak di mana dari keempat kuadran yang tersedia, dan selanjutnya dapat diketahui strategi alternatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Kuadran 1 atau strategi agresif. Perusahaan mempunyai kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan mempunyai peluang lebih besar daripada ancaman. Pada posisi seperti ini, agroindustri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Perusahaan terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai seperti market penetration, market development, atau product development. Jika perusahaan pada kuadran 1 memiliki sumber daya lebih, maka strategi backward, forward, dan horizontal integration merupakan pilihan utama. Horizontal integration adalah mengambil alih perusahaan lain. Backward merupakan strategi agar pengawasan terhadap bahan baku lebih ditingkatkan atau pengambil alihan pemasok. Dan forward yaitu pengendalian terhadap distributor atau pengecer. Kuadran 2, strategi vertikal. Agroindustri mempunyai kelemahan lebih besar daripada kekuatan dan mempunyai peluang lebih besar daripada ancaman. Pada posisi ini, perusahaan menghadapi peluang yang lebih besar tetapi sumber daya lemah. Oleh karena itu, tidak dapat memanfaatkan peluang secara optimal. Fokus dari strategi ini adalah meminimalkan kendala-kendala internal agroindustri. Strategi yang dilakukan dengan turnaround atau likuidasi yaitu menjual seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. Kuadran 3, strategi defensif. Agroindustri mempunyai kelemahan lebih besar daripada kekuatan dan mempunyai ancaman lebih besar daripada peluang. Merupakan kondisi yang tidak menguntungkan karena agroindustri menghadapi berbagai ancaman eksternal, sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan. Strategi yang dilakukan adalah konsentrasi, pengembangan pasar, dan produk serta inovasi. Lalu kuadran 4, strategi diversifikasi. Agroindustri mempunyai kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan mempunyai ancaman lebih besar daripada peluang. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, agroindustri memiliki keunggulan sumber daya. Agroindustri pada posisi ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. Strategi pada posisi kuadran ini adalah integrasi horizontal, yaitu perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap para pesaing walaupun harus dengan memilikinya. Diversifikasi konsentrik yaitu strategi dengan cara menambah produk dan jasa yang baru tetapi masih saling berhubungan. Joint venture strategi yakni di mana dua atau lebih perusahaan membentuk suatu perusahaan temporer untuk tujuan kapitalisasi modal. Selanjutnya ada QPSM. QPSM adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif berdasarkan key sukses faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Model yang dipergunakan pada tahap keputusan adalah Quantitative Strategic Planning Matrix. Teknik QPSM secara objektif mengindikasikan alternatif strategi mana yang terbaik. Jadi, secara konseptual, tujuan QPSM adalah untuk menetapkan
kemenarikan relatif dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan. Setelah itu ada langkah-langkah membuat matriks QPSM. Yang pertama, menuliskan daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan sesuai dengan matriks IFE dan EFE. Yang kedua, ada memberikan bobot untuk masing-masing peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Yang ketiga, ada menuliskan strategi alternatif yang akan dievakuasi sesuai dengan matriks SWOT yang terdiri dari strategi SO, ST, WO, dan WT. Dan yang keempat, memberikan nilai attractiveness score atau AS yang dimulai dari 1 jika tidak dapat diterima, 2 jika mungkin dapat diterima, 3 jika kemungkinan besar dapat diterima, dan 4 maka dapat diterima. Yang kelima, ada mengalihkan nilai bobot setiap faktor dengan nilai AS. Yang keenam, menghitung nilai totalnya atau Total Attractiveness Score atau TAS. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.